semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oh, mantap, mantap banget. Itulah lagu dari seorang gadis cantik bernama Medi Safira. Ini Medi Safira lebih kental di mana ya? Penyanyi, notaris, atau jaksa? Kalau sekarang jaksa. Jaksa, Iya. tetapi kan sekarang lagi kuliah juga di notaris ya, Iya. kenotariatan di Unhas ya? Iya, di Unhas. Di Unhas. Dan juga penyanyi di beberapa Event. acara-acara Iya, event gitu ya. Tapi dulu. Dulu ya. Sahabat Uki, kita bersama dengan Medi Safira. Medi Safira kelahiran 9 Oktober 1995. Dia sekarang berada di Pangkep ya, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Pangkep. Ya. Menarik kita berbincang-bincang dengan Medi Safira karena beberapa waktu lalu dia mendapat juara harapan 2, Duta Media Sosial di Kejaksaan Indonesia ya, Kejaksaan Republik Indonesia. Dan sekarang seperti menjadi brand ambasadornya Kejaksaan ya. Nah, ini kita mau tanya nih, bagaimana ceritanya Medi dalam hal nyanyi dulu nih? Iya. Bagaimana ceritanya nyanyi? Kalau nyanyi emang sudah jadi hobi dari Iya. dulu ya Pak. Kalau dulu-dulu sering ikut lomba, terus memang karena hobi akhirnya diikutkan untuk ikut les-les nyanyi. Jadi dulu pernah ikut les tuh sama Ahmad Dhani. Oke. Iya, di sekolah musiknya Ahmad Dhani. Tapi itu waktu masih sekolah sih, waktu zaman-zaman SMP sampai SMA. SMP Negeri 6 dan SMA Iya. Negeri 1. Ya, oke. Iya. Terus? Sering ikut-ikut lomba, terus akhirnya karena alhamdulillah ikut lombanya juga dapat juara, jadi akhirnya ya ditekunin. Tapi sambil sekolah juga. Sampai sekolah. Ya, untuk jadi ini aja sih, buat pengisi kegiatan biar nggak kosong. Oh. Pernah dapat juara begitu dalam hal menyanyi ini? Sering dulu. Oh, apa aja itu? Kalau dulu sering ikut lomba nyanyi, tuh pernah ada lomba BNI Festival kalau nggak salah dulu waktu zaman-zaman SMP kalau nggak salah. Iya. Itu dapat juara. Terus pernah ikut nyanyi di RRI. Apa ya dulu Stufo kalau nggak salah, studio Oke. Vokalia. Terus ikut perlombaan ini yang nyanyi sama siswa-siswanya Ahmad Dhani juga dulu. Ini menyanyi ini turunan keluarga ada yang bisa nyanyi juga atau memang otodidak aja? Apa di Awalnya keluarga? karena otodidaknya tuh apa ya? Karena Waktu kecil? suka Oke. ikut-ikut nyanyi. Oke. Karena papaku juga kebetulan suka nyanyi. Oke. Almarhum nenekku suka nyanyi, tanteku suka nyanyi, jadi ya Terbawa ke ikut-ikut, cucunya iya, ya? terbawa-bawa. Lagu apa yang paling disuka kalau Pop. nyanyi? Lagu pop. Tadi itu lagunya siapa ya? Dewa ya? Dewa. Dewa ya? Iya. Oke. Sahabat Uki, selain bernyanyi, Medi juga aktif menjadi MC ya? Iya. Ini MC sejak kapan ini? Kalau MC sebenarnya itu juga otodidak. Oke. Nah, jadi karena sering kayak disuruh nampil-nampil untuk tolong dong jadi MC dulu dong bawa acara yang ini. Jadi kayak cuman dengan modal nekat, Oke. pede, udah jadi MC. Ada pernah ikut latihan juga? Ikut latihan ini sih kayak public speaking. Oke. Itu pun juga nggak lama, hanya untuk sekedar untuk mempermantap Oke. MC aja. Itu masih kuliah, SMP, SMA menjadi MC-nya? Kuliah, iya kuliah. Kuliah ya? Iya. Jadi kuliahnya di Fakultas Hukum Unhas ya, S1-nya. Dan sekarang ikut juga sekolah atau apa ya? Kuliah kenotariatan. S2. S2 ya, Iya, S2. iya, Ini S2. kenapa bisa sampai sekolah kenotariatan? Jadi gini, dulu kan
sempat mikir kalau nggak bakal lulus jaksa. Iya. Nah, orang tua tuh maunya kalau saya jadi praktisi hukum. Oke. Nah, yang orang tuaku mau jadi notaris. Oke. Jadi ya udah ambil notaris. Untuk in case kalau sampai tidak lulus kejaksaan, udah ada cadangan mau jadi notaris. Tapi sekarang masih lanjut kuliahnya? Masih. Sudah hampir selesai kah? Sudah hampir selesai karena sekarang sudah proses penyusunan tesis. Oh, jadi jaksa juga, Iya. notaris juga. Ilmunya aja sih. kejar Ilmu ilmunya ada, aja, ya iya. jadi ya. Sekarang soal jaksa ini ya. Ini jadi jaksa ini karena saya tahu ibunya neneknya ya. Iya. Medi ini kan jaksa juga. Iya. Bagaimana? Apakah ada karena lihat neneknya atau bagaimana mau jadi jaksa? Kan sampai 3 kali, 2 kali yang tidak lulus ya? 3 kali. 3 kali ini yang keempat. 2 kali tidak lulus, 1 kalinya lulus. Berarti 2 kali gagal, masuk yang ketiga. Oke. Bagaimana ceritanya itu? Jadi kalau untuk jadi jaksa emang sudah jadi cita-cita sejak masih kecil karena sekelilingku jaksa semua kayak nenek, saudaranya ibuku juga jaksa. Jadi udah familiar dengan melihat seragam itu. Jadi masih TK, masih SD, yang dimana anak seumuran kayak gitu tuh belum ngerti jaksa itu apa. Cuman karena tertarik dengan seragamnya, jadi kayak ke-trigger untuk mau jadi jaksa sampai besar. Jadi pas SMA itu udah planning kayak kayaknya nanti kalau kuliah mau ambil hukum kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh kalau anak SMA masih diarahkan sama orang tua kan, kamu nanti jadi ini ya, kamu nanti jadi ini. Kalau saya waktu zaman SMA tuh udah tahu mau jadi apa nanti. Jadi sekarang kan sudah lulus lah menjadi jaksa dan ditempatkan di Pangkep. Iya. Ke depan sebagai jaksa maunya ini kan penegakan hukum ya, penegakan hukum. Iya. Bagaimana tanggapan Medi soal penegakan hukum ini? Kalau masalah penegakan hukum, kalau yang dulu kita mengutamakan yang namanya sanksi kan. Iya. Kalau sekarang kan kita menganut asas ultimum remedium. Bagaimana itu maksudnya? Kalau ultimum remedium itu kan mengedepankan jalur mediasi dulu sebelum masuk ke ranah hukumnya itu, kayak gitu. Jadi harus persuasif dulu begitu maksudnya? Iya, kan sekarang Jaksa Agung tuh memerintahkan anak-anak buahnya tuh untuk menyelesaikan perkara tuh menggunakan hati nurani. Nah sekarang pasti Pak Uki pernah dengar yang namanya restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan itu. Kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan sebagai jaksa begitu, kemudian dengan hubungannya dengan duta media sosial. Iya. Duta media sosial ini lebih pada media sosial apa nih? Jadi gini, kan sekarang kejaksaan itu sedang gencar-gencarnya untuk mempublikasikan segala kegiatan positifnya itu di media sosial untuk memperlihatkan ke publik apa sih yang kejaksaan sudah lakukan untuk masyarakat. Iya. Nah kayak gitu. Nah, kenapa ada duta media sosial? Duta media sosial di sini tuh fungsinya untuk istilahnya menjadi garda terdepannya kejaksaan untuk share tentang kegiatan-kegiatannya kejaksaan. Kayak gitu. Jadi kalau media sosial yang mana nih lebih banyak? Instagram ya. Iya. Jadi sering tampil di sana. Iya. Berarti followersnya sudah banyak nih. Kebetulan untuk syarat menjadi seorang duta media sosial itu followersnya harus banyak karena ketika kita sharing informasi berarti kejaksaan bisa tersebar mengharapkan sampai ke banyak orang. Banyak orang. Gitu. Iya, sudah berapa followersnya? Berapa ya? 11.000 ya. 11.000 ya? Oh lumayan. Oke. Informasi yang telah diberikan oleh Medi dan kita akan bertemu pada sesi kedua. Terima kasih.